Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hadis Maudhu'i yang beranggotakan Amaliyadiyah Islamiyati, Muhammad Teguh Saputra, saya Sarah Hoyrunisa, dan Usaid Hafiziddin dari kelas pendidikan agama Islam A 2019 akan mempresentasikan mengenai hadis Arba'in An-Nawawi tentang amalan itu tergantung niatnya atau ikhlas. Bunyi hadis tersebut yaitu An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa fama kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Selanjutnya terjemahnya, yang artinya adalah dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niat, dan setiap manusia mendapatkan sesuai dengan apa-apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang ia inginkan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Muhaditsin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kusyairi An-Naisaburi dalam kitab Sahih mereka yang merupakan kitab hadis paling sahih. Pada buku Syarah Arba'in An-Nawawi yang merupakan terjemahan dari buku Syarhul Arba'in Haditsan An-Nawawiyah karya Ibnu Daqiqil Aid, bahwa hadis ini merupakan salah satu pokok penting ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Begitu pula kata Imam Baihaqi dan yang lainnya. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat dalam hati, ucapan, dan disertai dengan tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari 3 bagian itu. Para ulama pun gemar memulai karangan-karangannya dengan mengutip hadis ini, seperti Imam Abu Abdullah Al-Bukhari. Penjelasan hadis. Pertama, kata innama bermakna hanya atau pengecualian, yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut itu. Kata hanya tersebut terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian yang terbatas. Untuk membedakan antara dua pengertian ini dapat diketahui dari susunan kalimatnya. Dengan demikian, kalau disebutkan kata hanya di dalam suatu kalimat, hendaklah diperhatikan betul pengertian yang dimaksudkan. Jika dari susunan kalimat yang menunjukkan arti pengecualian khusus secara khusus, maka harus dipakai dalam pengertian itu. Akan tetapi, jika tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya pengecualian secara khusus, maka hendaklah dipakai dalam pengertian pembatasan atau pengecualian secara umum saja atau mutlak. Pada hadis ini, kalimat yang artinya segala amal hanya menurut niatnya, yang dimaksud dengan amal ini adalah semua macam amal yang dibenarkan oleh syariat. Maksudnya adalah segala macam amal yang dibenarkan oleh syariat kemudian dilakukan tanpa niat menjadi tidak bernilai apa-apa. Contohnya seperti wudu, mandi, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji, itikaf, dan ibadah yang lainnya. Adapun menghilangkan najis tidak perlu niat karena perbuatan ini termasuk perbuatan menghilangkan yang tidak baik. Sebagian ulama berpendapat bahwa wudhu dan mandi wajib tetap sah sekalipun tanpanya. Untuk itu senantiasalah
kita niatkan segala perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bernilai pahala dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.